Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mungkin beberapa menit ke depan saya akan menemani rekan-rekan dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ana Nurul Aulia, akan menjelaskan mengenai materi Fumhud. Nah, di sini ada beberapa subtema mulai dari sejarah Fumhud sampai dengan daftar pustaka. Yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai sejarah Fumhud. Pada tahun 1822 sampai 1826 di Universitas Virginia, perapian ini dibangun oleh Thomas Jefferson yang dilengkapi dengan bak pasir dan cerobong asap khusus mengeluarkan gas beracun. Selanjutnya, pada tahun 1904, Fakultas Kimia yang baru saja dibangun di Universitas Teknik di Gdańsk ini dilengkapi dengan Fumhud yang terbuat dari kayu dan kaca di auditoria, beberapa ruang kuliah, lab, dan juga ruang ilmuwan. Nah, di samping ini berikut adalah gambar mengenai Fumhud pada saat itu. Selanjutnya, rancangan cerobong asap juga ternyata digunakan oleh Thomas Alva Edison yang disebut dengan First Fumhud, di mana desain modern pertama diketahui dengan adanya jendela atau yang dinamakan dengan SAS. Diperkenalkan di universitas lain pada tahun 1923. Tudung asap kan awalnya terbuat dari kayu, tetapi mengalami perkembangan pada tahun 1970-an sampai 1980-an ini terbuat dari baja berlapis bubuk epoksi. Berkembang lagi pada tahun 1990-an terbuat dari turunan pulp kayu yang diolah dengan resin untuk ketahanan kimia dan juga penghambatan penyebaran api. Mulai diterima secara luas dan juga berkembang saat ini ya. Selanjutnya, mengenai Fumhud atau yang biasa kita sebut dengan lemari asam adalah tempat yang berfungsi untuk mereaksikan berbagai jenis reaksi kimia, terutama dalam mereaksikan zat-zat yang berbahaya, beracun maupun zat-zat yang menghasilkan zat lain yang mengeluarkan zat beracun ataupun berbahaya. Agar gas ini tidak terhirup pada saat kita melakukan eksperimen ataupun penelitian. Untuk prinsip kerjanya, Fumhud ini menghisap semua gas ataupun uap yang terbentuk dari adanya senyawa kimia ataupun gas yang menguap dengan mudah melalui bantuan blower untuk kemudian nantinya akan dibuang ke udara bebas. Selanjutnya, mengenai spesifikasi atau bagian alat. Di sini ada SAS, tadi jendela geser atau pintu geser ini sebagai pengaman yang terbuat dari kaca ataupun akrilik. Terus ada lighting equipment ini sebagai penerang yang terletaknya di dalam Fumhud. Ada work table untuk meletakkan bahan kimia, ada wastafel, ada faucet, ada kabinet dasar ini sebagai lemari penyimpanan bahan kimia. Selanjutnya, ada tombol lampu, stop kontak, air velocity untuk mengatur kecepatan aliran udara, ada valveless untuk mengatur aliran udara sehingga dapat disedot dengan efektif melalui blower. Ada ducting, cerobong, terus ada blower juga sebagai alat untuk menghisap dan juga mengeluarkan udara. Ada stop kontak dan juga start on untuk menyalakan Fumhud ataupun blower. Terus selanjutnya ada dua jenis utama ducting. Ada yang menggunakan saluran atau yang disebut dengan ducting dan juga tanpa saluran atau ductless. Untuk ducting ini lebih sering digunakan di lab biasanya ya, lebih sering digunakan. Untuk menghisap gas beracun secara langsung yang nantinya dihembuskan ke atmosfer gedung. Sedangkan kalau misalkan tanpa saluran atau ductless ini, udara atau gas beracun ini nantinya akan dihisap
terus menuju ruang proses, nanti disaring melalui 2 penyaringan. Nah, untuk 2 penyaringan ini, yang pertama itu melalui penyaringan free filter, dan juga yang kedua penyaringan utama atau yang biasanya digunakan dengan bahan charcoal filter. Selanjutnya, mengenai cara penggunaan. Sebelum kita menggunakan alatnya, kita harus tahu dulu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan foam hood. Yang pertama, jangan menyimpan bahan kimia berdekatan di dalam lemari asam. Nah, yang kedua, jangan biarkan jendela lemari asam terbuka kecuali sedang digunakan. Yang ketiga, jangan memasukkan kepala Anda di dalam lemari asam. Yang keempat, jangan bekerja di lemari asam yang penuh sesak, berantakan, ataupun terkontaminasi oleh tumpahan kimia. Selanjutnya, untuk cara penggunaan foam hood, yang pertama kita harus menggunakan atribut lengkap yang seperti kacamata pelindung, sarung tangan, masker, dan juga jas lab. Yang kedua, menyalakan tombol lampu. Yang ketiga, menyalakan start on pada foam hood. Yang keempat, membuka sas atau jendela geser secukupnya. Yang kelima, jika terpaksa Anda harus meninggalkan proses reaksi yang sedang berlangsung, nah, turunkan sas dengan bukaan sekitar 10 cm. Selanjutnya, tidak meninggalkan alat ataupun bahan barang lainnya di dalam foam hood. Yang ketujuh, itu bersihkan kembali meja kerja pada foam hood dan juga alat yang telah digunakan. Yang terakhir, matikan kembali jika sudah menggunakan foam hood. Selanjutnya, nah, untuk merawat dan membersihkan foam hood. Kalau misalkan setelah digunakan nih, berarti kita harus membersihkannya. Bagaimana? Kita harus kalau misalkan ada tumpahan, kita harus kenali dulu tumpahan itu berupa tumpahan asam ataukah basa. Kalau periksanya itu menggunakan kertas lakmus. Kalau misalkan terdapat tumpahan asam nih, maka larutan penetralnya itu harus menggunakan natrium karbonat, lalu dicairkan dengan air dan juga dilap. Terus kalau misalkan menemukan tumpahan basa, maka dilarutkannya dengan menggunakan penetralnya yaitu amonium klorida. Diencerkan menggunakan air lalu nantinya dilap. Selanjutnya, tingkatan perawatan dan juga berbeda pada waktu berbeda juga. Kalau misalkan setiap 3 bulan kita harus menggunakan deterjen netral untuk membersihkan seluruh bagian kabinet, termasuk jendela kaca, bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk setiap 6 bulan memeriksa apakah mekanis berkarat ataupun rusak, periksa apakah kipas poros berjalan dengan lancar, menguji apakah perangkat Faucet dapat beroperasi secara normal, pipa saluran keluar, terutama sambungan antara exhaust hood dan juga pipa line itu harus diperiksa apakah ada kebocoran di dalamnya atau tidak. Nah, yang terakhir ini ada daftar pustaka, yang dimana ini adalah bahan acuan pada materi pada hari ini yang saya sampaikan. Selanjutnya, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam tata bahasa atau dalam penyampaian materinya. Mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.